wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladhi an'amana bi ni'matil iman wal islam alladhi man tawakkala alaihi bi sidqin niyatin kafah wa man tawassala ilaihi bi itba'i syari'atihi qarrabahu wa adnah wa man istansarahu ala a'da'ihi wa hasadatihi nasarahu wa tawallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairul anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul qudusus salam wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarfi wal ihtiram. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, menjadi sebuah keniscayaan bagi kita untuk senantiasa menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa patuh kepada perintahnya dan tak ada keberanian untuk melakukan apa yang dilarangnya. Takwa akan menjadikan kita manusia yang sukses dalam menjalani peran kehidupan, karena bisa senantiasa berada pada jalur yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana ayat Al-Qur'an yang khatib kutip pada awal khutbah ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Salah satu penyakit hati yang paling halus namun paling berbahaya adalah kesombongan yang tersembunyi di balik ketawaduan dan riya yang bersembunyi di balik amal soleh. Kedua penyakit ini sangat berbahaya karena keduanya menghancurkan keikhlasan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah kali ini, khotib akan sedikit memberikan beberapa tips dari para ulama tentang bagaimana mengelola hati, bagaimana mengelola ketawaduan, riya dan seterusnya. Ibnu Athaillah, seorang ulama besar, dalam kitabnya Al-Hikam mengatakan, man asbata li nafsihi tawadhu'an fa huwa al-mutakabbiru haqqan. Id laisa tawadhu illa an tif'ah. Fa mata asbata li nafsika tawadhu'an fa antal mutakabbiru haqqan. Siapa yang merasa dirinya sudah tawadhu, berarti ia sombong, karena tawadhu tidak muncul dari orang yang merasa mulia. Maka dari itu, ketika kau merasa mulia, berarti kau sudah sombong sesungguhnya. Sehingga tawadhu sejatinya tidak perlu ditampakkan, sebab tawadhu adalah keadaan hati, bukan gaya tubuh atau muka, bukan berupa tutur kata. Tentang sombong, dan Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam sabda beliau, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat zarrah kesombongan. Kesombongan tidak hanya berupa pakaian megah atau kedudukan tinggi. Kesombongan bisa hadir saat seorang hamba merasa lebih ikhlas, lebih tawadhu, atau lebih berilmu dari orang lain. Bahkan ada yang menggambarkan, saat kita sudah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk tawadhu, untuk khusyuk dalam ibadah, kemudian di akhirnya kita sudah merasa sudah melampaui itu, merasa sudah tawadhu dan ikhlas dengan sempurna, maka itu pun kita sudah terjebak dalam kesombongan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menjaga diri kita dan hati kita untuk tetap mawas diri dari dua sifat yang sangat berbahaya ini. Kemudian tentang riya,
Seorang ulama besar dari kalangan tabi'in, Fudail bin Iyad, beliau juga memberikan panduan. Tarkul amali li ajlin nasi riya, wal amalu li ajlihim syirkun, wal ikhlasu ay yu'afiyaka Allah minhuma. Meninggalkan amalan karena manusia, itulah riya yang sesungguhnya, dan beramal karena manusia adalah kesyirikan. Sementara ikhlas adalah apabila Allah menyelamatkanmu dari keduanya. Rasulullah SAW bersabda, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkal asghar. Para sahabat bertanya, beliau mengatakan, yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apakah itu wahai Rasulullah SAW? Beliau menjawab, itulah riya. Seorang beramal bukan karena Allah, tetapi karena ingin dilihat oleh manusia. Kaum muslimin rahimahumullah, oleh karena itu, mari tetaplah kita beramal. Tidak perlu meninggalkan amal karena takut dianggap riya. Dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk terus melakukan amal apapun itu mukhlishan lillah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika terbersit kemudian perasaan riya, walaupun itu kecil dalam hati kita, maka hendaklah kita bertaubat. Rasulullah SAW pernah menggambarkan tentang keajaiban seorang mukmin dalam sabda beliau, ajaban amril mukmin, idza asabathu sarra syakara dzalika khairun lah, wa idza asabathu darra sabara wa dzalika khairun lah. Sungguh sangat menakjubkan urusan orang-orang mukmin. Jika ia mendapatkan kebaikan, ia bersyukur, itu pun berpahala besar. Jika ia mendapatkan kesulitan, ia bersabar, itu pun berpahala besar. Wa nastafid min hadzal hadis, mungkin kita bisa mengambil faedah tentang amalan kita. Wa idza tajawazal amr ada wa taba. Jika kemudian melampaui batas dalam beramal, maka seorang mukmin harusnya kembali dan bertaubat. Wa innallaha tawwabur rahim, karena sungguhnya Allah Maha menerima taubat. Wal istighfar wa taubatu ibadatun tujjah, dan bukankah istighfar dan taubat itu pun ibadah yang juga berpahala besar. Masyaallah muslimin rahimahumullah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga hati kita untuk tetap berada di dalam hidayahnya, terhindar dari penyakit-penyakit hati yang menodai amal kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikun barrun wa raufur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qulina wa mustafa wa qulana Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi min nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Warḍallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warḍa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma tahhir qulubana minal kibri wal riya'i wal ujbi wan nifaq waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma ij'al
min ibadikal mutawadi'in. Allahumma ja'alna min ibadikal mutawadi'in as-sadiqin wa ab'idna 'anit takabburi wal ghurur. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din waj'al hadzal balada aminan mutma'innan wa sa'iral biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.